Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Faroza Pramana, NIM 23133033, Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah ideologi yang berasal dari kata Yunani, idea dan logos, yang berarti gagasan, konsep, atau sistem gagasan. Ideologi adalah kumpulan ide, cita-cita, dan keyakinan yang membentuk pemahaman dan interpretasi dunia. Ia berfungsi sebagai kerangka perorganisasian, pemikiran, dan pedoman tindakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam konteks suatu bangsa, ideologi menjadi landasan dalam mengatur suatu masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Para pendiri bangsa sepakat bahwa Pancasila akan dijadikan sebagai ideologi nasional. Pancasila mewakili nilai-nilai luhur, budaya, dan agama yang mendefinisikan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila, ketuhanan Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaraan, dan keterwakilan. Di sini terdapat fungsi Pancasila. Yang pertama, mengidentifikasi identitas nasional. Pancasila membantu mendefinisikan apa artinya menjadi orang Indonesia dengan mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bersama yang selaras dengan beragam kelompok etnis di negara ini. 2. Pemberian pedoman moral. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman moral bagi individu dan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mempromosikan kebajikan seperti penghormatan terhadap asasi manusia, keadilan sosial, persatuan, konsultasi, dan keterwakilan. Nilai-nilai yang penting untuk membangun masyarakat yang harmonis. Yang ketiga, menyatukan keberagaman populasi. Dengan menekankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bersama, Pancasila membantu menjembatani kesenjangan antara berbagai kelompok etnis, agama, dan latar belakang sosial ekonomi di Indonesia. Hal ini menumbuhkan saling pengertian dan rasa hormat di antara masyarakat yang beragam dengan mendorong dialog dan konsultasi yang merupakan komponen utama dari sila kelima Pancasila. 4. Panduan pengambilan kebijakan. Sebagai prinsip panduan tata kelola pemerintah, Pancasila memengaruhi pengambilan kebijakan di semua tingkat, mulai dari daerah hingga nasional. 5. Mempromosikan kohesi sosial. Dengan memupuk nilai-nilai bersama dan mendorong dialog antar kelompok berbeda dalam masyarakat, Pancasila membantu membangun kohesi sosial, sebuah unsur penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di negara manapun. Hal ini mendorong individu untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama sambil menghormati perbedaan satu sama lain yang pada akhirnya berkontribusi pada komunitas yang lebih kuat dan bangsa yang lebih bersatu. Lalu fungsi Pancasila yaitu menjadi sumber inspirasi, menginspirasi generasi bangsa Indonesia untuk berjuang mencapai kemajuan. Dan terdapat nilai-nilai dalam Pancasila yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan perintahnya, menumbuhkan toleransi antar umat beragama, hindari memaksakan kehendak pada orang lain dalam urusan agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengenali dan perlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, mengakui kesetaraan semua individu tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, status sosial, dan warna kulit, dan lain-lainnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan persatuan, kepentingan, keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, kesediaan berkorban untuk bangsa bila diperlukan, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa bangga menjadi warga negara Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, memajukan persatuan Indonesia berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Tingkatan interaksi sosial untuk persatuan. Yang pertama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 2. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat tujuan dalam Pancasila. Yang pertama, menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indonesia Pancasila menjadi landasan filosofis, ideologis, dan konstitusional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 2. Mempersatukan kemajemukan bangsa Indonesia. Pancasila mampu menjadi pemersatu bagi keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. 3. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai Pancasila mendorong terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Menjaga keutuhan negara Republik Indonesia.
Pancasila menjadi perekat dan pemersatu bangsa sehingga menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. 5. Menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Nilai-nilai demokratis dan musyawarah dalam Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. 6. Mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari materi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia memiliki peran sangat penting fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila harus terus dihayati, diamalkan, dan dilestarikan oleh seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermartabat di mata dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.